kita lakukan hari ini boleh bermanfaat. Kalau begitu, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Ya, adik-adik, mengucapkan terima kasih ya karena sudah hadir di sini. Sebelumnya ada yang sudah kenal ibu tidak? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau begitu sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu supaya bisa saling mengenal satu sama lainnya. Ya, dimulai dari siapa? Ibu dulu ya kenalan. Oke. Nama ibu adalah Maria Marisongko. Ibu adalah guru BK yang bertugas belum lama di sekolah ini. Jadi mungkin ada yang sudah pernah lihat ibu, ada yang belum juga. Makanya tadi tidak semua kenal ibu kan? Kalau begitu ibu sudah berkenalan. Sekarang adik-adik yang berkenalan supaya ibu juga bisa kenal semuanya, ya kan? Ini mulai dari sini, boleh? Nama saya Adila dan kelas 8. Adila kelas 8. Sebelahnya? Nama saya Tabita dari kelas 8. Kelas Tabita kelas 8. Terus Putri ya namanya? Iya. Putri masih ingat tidak? Atau Putri tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok kita dilakukan secara berkelompok ya Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi kalau bimbingan kelompok itu pemberian bantuan yang dilakukan kepada individu secara berkelompok. Jadi kalau bimbingan kelompok itu dia membahas masalah-masalah umum, ya. Di situ ada topik bebas dan ada juga topik tugas. Jadi kalau masuk dari topik bebas itu, misalnya adik-adik bebas menentukan topiknya apa saja yang hendak kita bahas. Terus kalau topik tugas itu ibu yang menentukan tugas topiknya, seperti itu ya. Sebentar sebelum kita membahas topiknya, ibu mau minta apa? Mau minta waktu kalian. Apakah kalian bersedia kalau kita gunakan waktu ini, kegiatan ini selama 40 menit? Setuju? Bersedia ya? Kalau begitu kita mulai. Tapi ibu lihat ini masih loyo-loyo. Supaya lebih semangat lagi, ini kan sudah bagus duduknya berhadapan. Kita ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Ice breaking? Ya. Kalau begitu ibu buat berpasang-pasangan. Kalau ibu bilang hitam, berarti kelompok hitam menepuk tangan kelompok hijau. Tetapi ya, kelompok hati-hati harus menghindar. Hitam. Ya, oke. Sudah boleh? Sudah semangat lagi? Semangat. Topik kita ucapkan jargon dulu, ya. Ikuti kalimat ibu dengan gerakannya ibu. Bisa? Bisa. Ikuti kalimatnya ibu ya. Diikuti ya, ibu mulai. Jangan katakan masih ada waktu. Jangan katakan masih ada waktu. Jangan katakan nanti saja. Jangan katakan nanti saja. Lakukan segera. Lakukan segera. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Ya, ini semacam peringatan ya. Ya. Kenapa kita mengucapkan kalimat ini? Karena ada hubungannya dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Topik kita hari ini adalah prokrastinasi akademik. Berbicara tentang prokrastinasi akademik, apakah ada yang sudah pernah mendengar? Belum? Tentang menunda pekerjaan ya Bu. Oh iya, benar sekali Putri, tentang menunda pekerjaan. Ada lagi yang lain? Tentang pekerjaan yang tidak pernah selesai. Oke, pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jadi prokrastinasi akademik itu adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan yang berhubungan dengan pendidikan atau mata pelajaran baik di sekolah maupun pekerjaan di rumah atau tugas dari guru yang disuruh kerjakan di rumah. Itu ya. Ya. Supaya lebih jelas lagi, Ibu akan tampilkan slide PPT. Semoga kalian bisa ikuti ya di atas di papan. Perhatikan ya. Jadi istilah prokrastinasi itu berasal dari bahasa Latin.
Dari kata prokrastination dengan awalan pro, artinya mendorong maju, dan akhiran krastinus artinya keputusan hari esok. Nah, jika digabung menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Ini prokrastinasi itu adalah perilaku menunda pekerjaan, baik pekerjaan di rumah, di kantor, dan di sekolah. Tetapi kan sekarang kita akan fokus di prokrastinasi akademik. Kenapa Ibu ambil akademik? Karena kalian di sini sebagai pelajar. Nah, dalam hal apa prokrastinasi akademik dilakukan? Iya, itu kalau prokrastinasi. Tapi kalau prokrastinasi akademik, ya, tugas di kelas, ya, itu tentang prokrastinasi akademik. Sangat jelas ya. Nah, ciri-ciri prokrastinasi. Yang pertama apa? Ya, penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas. Yang bagaimana dengan faktor-faktor? Faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi akademik? Faktor internal. Ya, Ibu jelaskan dulu ya. Faktor yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini maksudnya yang berasal dari diri kalian sendiri. Penyebab prokrastinasi akademik. Yang pertama apa? Ada penyebabnya, ketika ada dampaknya, harusnya ada solusi supaya prokrastinasi ini perilaku prokrastinasi ini tidak terjadi. Jangan keterusan melakukan itu terus-menerus. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi terus-menerus? Pertama, motivasi diri kita sendiri bahwa hari ini saya tidak boleh lagi lakukan hal yang seperti ini. Tentang tips mengatasi prokrastinasi. Ya, sampai di sini kita sudah mendengarkan penjelasan tentang prokrastinasi akademik. Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian kita lakukan curah pendapat ya atau brainstorming. Kita boleh mengemukakan apa saja permasalahan. Tadi kan kalian bilang, seperti Putri tadi bilang, perilaku yang suka menunda pekerjaan. Dan kalian mengaku kan sering melakukan itu? Ya. Kita akan melakukan diskusi. Ibu minta kalian boleh mengemukakan permasalahan kalian. Kira-kira apa saja yang membuat kalian melakukan prokrastinasi akademik ini, atau kenapa sampai kalian menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh guru? Bisa. Dimulai dari siapa ya? Siapa yang bisa? Oh, Putri. Oke. Putri, apa permasalahannya? Saya selalu menganggap enteng tugas yang diberikan oleh guru karena saya pikir waktunya masih banyak jadi lupa mengerjakan. Kasih juga bermain jadi lupa juga. Oh begitu. Oh, kalau Putri dia anggap enteng, diremehkan Tadi kira-kira apa yang kalian rasakan ketika melakukan ini prokrastinasi akademik ini? Cemas, takut dimarah, takut dihukum, takut dimarah orang tua kalau nilai turun. Kalau nilai turun di orang tua. Iya. Kira-kira apa yang kalian akan lakukan untuk mengatasi menghindari prokrastinasi akademik ini? Siapa yang bisa di sini? Untuk menghindari prokrastinasi akademik ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalau Tabita, tadi masalahnya Tabita apa? Main game. Jadi apa yang Tabita akan lakukan seperti lagi main-main game? Sama dengan dia nih kayaknya ini masalahnya ini. Nah, kira-kira apa yang kalian akan lakukan? Kalau saya Ibu sebelum mengerjakan tugas matikan data. Jadi kalian sudah tahu ini apa penyebab kalian melakukan prokrastinasi, apa yang kalian rasakan, apa dampaknya, dan bagaimana cara menghindari prokrastinasi. Sudah tahu? Sudah tahu. Sekarang
ketika kita sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, kira-kira apa kesan yang kalian rasakan ketika kita mengikuti kegiatan ini? Senang. Bisa senang. Sangat luar biasa, kegiatan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Oke. Ini Kira-kira ada tidak yang bisa mewakili untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita ini? Ada tidak yang bisa mewakili? saya Putri bisa? bisa. Oh iya, boleh Putri ini? Kira-kira apa refleksinya Putri ketika kita melaksanakan kegiatan ini? Apa manfaatnya begitu? Manfaat dari kegiatan ini kira-kira apa menurut Putri? Baik Bu, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi tentang topik prokrastinasi akademik ini, saya mendapatkan manfaat memahami Jadi memahami ya manfaatnya ya. ya, jadi memahami dampak dari perilaku prokrastinasi akademik ini. Oh iya. Saya berusaha akan mengelola waktu dengan baik agar terhindar dari Prokrastinasi. Iya, jadi terima kasih Putri. Di sini ada LKPD. LKPD ini kepanjangannya lempar kerja peserta didik. Nah, Ibu minta kalian isi ini. Coba dibagikan dulu kita ke sana. Namanya. Siapa lagi? Nanti lagi. Iya. Dan ini instrumen evaluasi hasil. Coba dilihat dulu ya. Gimana? Tapi ini diisi ya. Kalau ini diisi ya. Ini kalau ini dijelaskan. Ya. Ada? Sudah. Adik-adik sudah mengisi LKPD, sudah juga mengisi evaluasi. Sampai di sini itu ada yang masih kurang jelas tadi tentang dari awal Ibu jelaskan. Sudah jelas semua ya? Iya. Nah, kalau begitu Ibu mau beri kesimpulan dulu ya tentang video tadi, bahwa prokrastinasi itu adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan yang berhubungan dengan mata pelajaran atau pendidikan kalian. Kemudian faktor penyebabnya adalah faktor internal yang berhubungan dengan kondisi fisik, kemudian faktor eksternal yang berhubungan dengan kondisi lingkungan atau gaya pengasuhan orang tua. Saatnya kita akan mengakhiri kegiatan ini. Oleh karena itu, menanyakan kesiapan adik-adik, apakah masih bersedia kalau kita lakukan kegiatan ini di hari berikutnya? Bersedia? Serius? Serius. Oh iya, oke. Sudah, kalau begitu terima kasih. Kita akan mengakhiri. Siapa yang boleh memimpin doa? Saya Bu. Putri? Oh iya, oke. Kita berdoa dulu ya. Kita tinggalkan perintah ini, perlakukan pemberitahu. Iya. Oke, terima kasih Putri. Ibu tutup kegiatan ini dengan ucapkan terima kasih. Sampai jumpa